Selamat siang, perkenalkan nama saya Marda Glorianti dari kelas D pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari artikel yang sudah saya buat, yaitu bertemakan salah kaprah, dan di sini saya mengambil judul eksistensi penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial Facebook. Di dalam artikel ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, yang pertama kita masuk pada poin abstrak. Di sini artikel ini akan menganalisis kesalahan berbahasa dari berbagai usia melalui kajian semantik dengan menggunakan pendekatan referensial. Nah, di sini saya mengambil 3 kata kunci. Yang pertama media sosial, yang kedua pendekatan referensial, dan yang ketiga eksistensi dari bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas apa itu media sosial. Media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi sekaligus alat untuk memberi, menyampaikan, dan menerima informasi dari orang lain. Di era globalisasi ini, internet atau media sosial kini seolah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat yang menggunakannya. Banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai alat memberikan informasi atau bertukar informasi. Dan ada sebagian orang atau masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan internet atau media sosial, terutama pada penyalahgunaan kata atau bahasa yang digunakan. Nah, pada artikel ini kita tidak hanya membahas masalah media sosial atau internet saja. Di dalam artikel ini juga terdapat pendekatan referensial, yaitu berkaitan sekali dengan kesalahpahaman dalam berbahasa. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesalahan dalam berbahasa atau biasa disebut salah kaprah. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan dalam menyampaikan materi. Yang kedua, pemakaian bahasanya kurang baik dan juga kurang benar. Yang ketiga, adanya sikap kurang teliti dan kurang peduli dengan kaidah-kaidah tulisan. Nah, dalam masyarakat luas, bahasa Indonesia sering sekali digunakan untuk acara-acara resmi di luar-luar daerah. Dan yang kedua, jika ada bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal, biasanya masyarakat luar sering sekali menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Walaupun demikian, penggunaan bahasa Indonesia sering salah kaprah, dan juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Selanjutnya kita akan masuk pada poin metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode studi kasus yang dikombinasikan dengan metode analisis deskriptif dan dilakukan teknik pengambilan sampel secara acak. Nah, mengapa saya mengambil metode studi kasus? Yang pertama, metode ini bermanfaat sekali dalam menghemat waktu dan juga menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu model analisis deskriptif itu digunakan sebagai metode pendukung pada penelitian ini. Nah, fungsinya yaitu untuk menganalisis kesalahan terhadap kaidah kebahasaan. Teknik pengambilan sampel secara acak yaitu dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Kajian ini termasuk dalam penelitian sosiolinguistik
yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat sebagai penuturnya. Baik, kita masuk pada poin hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa ini bisa terjadi di mana saja. Yang pertama, bisa saja terjadi ketika kita bercakap dengan orang lain. Yang kedua, saat kita bekerja, dan selanjutnya melalui media sosial atau internet yang sering sekali kita gunakan. Nah, di sini saya akan mengambil sampel, yaitu melalui media sosial, terutama di media sosial Facebook. Di sini saya mengambil sampel sesuai dengan survei lapangan, yaitu ada 20 orang pengguna Facebook dan terdiri dari 5 pengguna pada setiap golongannya. Nah, di sini kebanyakan yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menyalahgunakannya yaitu pada golongan remaja. Mengapa kesalahan berbahasa Indonesia ini tertinggi pada golongan remaja? Karena di dalam golongan remaja ini minim sekali penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan juga santun. Di sini saya akan mengambil contoh pada pemakaian kata aku dan saya. Di sini aku dan saya dapat diperbandingkan dengan pemakaian kata kaula dalam bahasa Madura atau Jawa yang setara dengan kata saya. Dalam bahasa Jawa, kata kaula berarti rakyat atau orang biasa atau hamba atau yang merupakan lawan kata dari Gusti yang berarti Tuan. Masyarakat Jawa dan Madura menggunakan kata kaula untuk menunjukkan status yang lebih rendah dari mitranya. Pemakaian ini sama dengan penggunaan kata saya dalam bahasa Melayu, yang penggunaannya berbeda dengan kata aku. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang menegaskan bahwa banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Nah, jadi di sini adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu media sosial Facebook merupakan sarana untuk menjunjung eksistensi bahasa Indonesia. Berdasarkan pemaparan di muka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia mayoritas dilakukan oleh kalangan remaja. Terjadinya kesalahan dalam berbahasa diakibatkan karena berbagai faktor. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbagai kesalahan dalam berbahasa Indonesia dapat kita kurangi, bahkan dapat kita hapus dengan cara giat berlatih, menguasai kosakata, dan aturan bahasa Indonesia yang baik, mulai dari membaca buku yang memiliki bahasa baik dan membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia sesuai kaidah dalam acara-acara resmi. Di sini kita masuk pada poin saran, yaitu berdasarkan pada hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disarankan untuk setiap pengguna bahasa agar menempatkan bahasa pada waktu dan situasi yang tepat. Untuk lebih memberikan pengetahuan mengenai ketatabahasaan bahasa baku, bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya tidak muncul kesalahkaprahan dalam berbahasa yang dapat merusak bahasa itu sendiri. Baik, sekian penjelasan materi dari artikel yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.